Hadirin jamaah salat Isya Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur hingga malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan salat Isya berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan salat Isya kita dan insya Allah nanti dilanjut salat tarawih, berikut witir. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita di malam hari ini bukan ibadah yang terakhir buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bimbingan beliau, karena ajaran beliau, dan kita sepakat untuk selalu ittiba apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak di yaumil qiyamah kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang saya baca tadi itu ayat yang terkait dengan sebagian prosesi ibadah puasa, karena masih ada bagian-bagian lain yang di sini saya ingin menekankan dari panjangnya ayat ini. Yang pertama, bahwa ujung dari ayat ini sama dengan ujung ayat yang terkait dengan perintah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat sudah hafal semuanya. Jadi kalau yang pertama 183 itu menggunakan apa? Kalau di dalam bahasa sorofnya itu wakeknya apa wakek itu ya? Itu menggunakan jamak yang pakai tak, nah, gitu aja lah biar gampang ya. Jadi perintahnya itu atau ayatnya menggunakan dhamir antum ya. Nah, jadi supaya kamu semua bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, pakai tak. Kemudian ayat yang saya baca tadi muqaddimah itu menggunakan la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini tawaran dari Allah. Ini tawaran. Ini harapan dari Allah. Jadi Allah memerintahkan puasa supaya kamu semua bertakwa. Di ayat ini dijelaskan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi, apa tadi akhirnya, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Jadi kalau yang 183 itu langsung menunjuk mukhatabnya orang kedua jamak, di bahasa Arabnya dhamirnya namanya antum, maka ini mukhatabnya, lawan bicaranya itu adalah orang ketiga jamak. Mereka
orangnya tidak nampak. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa muatan di ayat ini? Kalau dipreteli jauh ini nanti nggak cukup waktunya. Ya, saya ingin menyimpulkan saja salah satu supaya mereka itu bisa bertakwa, supaya mereka bisa juga menjadi bertakwa sebagaimana yang diharapkan di ayat yang 183, kamu semua. Ini biasanya konteksnya kalau mereka itu, ya tadi saya bilang tidak nampak. Kalau kamu itu kelihatan orangnya. Apa yang terkandung di ayat ini? Ukhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, kemudian kita loncati saja. Di situ ada wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus syiyama ilal lail. Kita diperintahkan untuk menyempurnakan puasa mulai apa? Mulai fajar. Kapan fajar itu muncul? Yaitu ketika yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Fajar itu ketentuannya adalah bagaimana benang putih dan benang hitam itu sudah bisa dibedakan. Itu terbitnya atau munculnya fajar. Jadi puasa itu ya mulai kelihatannya mulai bisa dibedakan antara benang hitam dan benang putih. Summa atimmus syiyama ilal lail. Kemudian hendaklah kamu menyempurnakan puasa itu sampai malam. Malam kapan datangnya? Malam datang ketika matahari sudah terbenam. Maka perubahan waktu, ya ini bisa kita ambil macam-macam itibarnya, pelajarannya bisa kita ambil macam-macam. Kapan malam itu datang? Yaitu ketika matahari sudah terbenam. Maka penentuan awal Ramadan, penentuan awal Idul Fitri adalah melihat ketika setelah matahari terbenam. Atau kelihatan bulannya, maka sudah mulai beralih ke hari berikutnya. Kalau kebetulan di ujung Ramadan, maka kalau sudah kelihatan, maka masuk ke bulan Syawal. Kalau di bulan Sa'ban, di ujung Sa'ban kelihatan bulannya, maka kemudian kita masuk di bulan Ramadan. Metodenya saja yang berbeda. Prinsipnya sama, bulan kelihatan, maka hadisnya jelas, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu gauli, jangan kamu kumpuli istri-istrimu ketika kamu sedang iktikaf di masjid. Ya, ini yang ingin saya garis bawahi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kata-kata iktikaf dengan segala derivasinya itu kurang lebih disebutkan di Al-Quran 7 kali, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 187, kemudian surat Al-Anbiya 52, kemudian ada lagi di surat Al-Baqarah 125, surat Toha 91, kemudian Syu'ara 71, kemudian di surat Toha 97, dan surat Al-Hajj ada di ayat 25. Apa yang dimaksud dengan iktikaf? Saya ingin sampaikan secara sederhana saja bahwa iktikaf itu dari pengertian bahasa adalah berdiam diri dan menetap di dalam sesuatu. Jadi kalau kita berdiam diri di mana saja, itu secara bahasa namanya iktikaf. Kemudian secara istilah ini macam-macam. Menurut Imam Hambali, berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk jamaah. Ini Imam Hambali, Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi menyaratkan
kalau kita mau itikaf itu adalah di masjid yang biasa kita pakai untuk sholat jamaah. Maka di Syuhada memberikan tawaran kepada jamaah, ada program itikaf Ramadan supaya berhenti di sini, sholat jamaahnya di sini, kemudian itikafnya di sini. Ini menurut Imam Hanafi. Kemudian untuk Imam Syafi'i menyebutkan berdiam diri di masjid dengan melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah. Ini tidak menyaratkan, Imam Syafi'i tidak mensyaratkan bahwa itikaf harus ada di masjid di mana dipakai untuk sholat jamaah. Monggo, ini. Nah, kemudian ada lagi ulama yang menyebutkan bahwa itikaf itu aktivitas berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan tertentu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, dari 3 definisi, tentu masih banyak definisinya. Kalau disebut semua nanti nggak cukup waktunya. Maka artinya secara istilah, hadirin yang dimuliakan Allah, iktikaf itu ya bisa dilakukan kapan? Ya sesaat bisa. Bisa dilakukan semalam suntuk. Bisa dilakukan sebagian malam saja bisa. Nah, ini tergantung kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa mengapa kita mengejar iktikaf? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajahu min ba'di." Jadi mengapa kita melakukan iktikaf? Dasarnya adalah mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan iktikaf 10 hari di terakhir di bulan Ramadan. Ya'takifu al-asra al-awakhir. Nabi melakukan iktikaf 10 hari, 10 malam, 10 di akhir dari bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sehingga Nabi wafat. Kemudian apa? Summa takafa azwajahu min ba'di. Kemudian para istri-istrinya itu melakukan iktikaf. Jadi para istrinya melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi iktikaf 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Kemudian ada lagi hadis dari Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin, falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Jadi Nabi itu iktikaf di setiap Ramadan 10 malam terakhir. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fi, hanya sekali di akhir ketika Nabi mau wafat, mau meninggal dunia, Nabi itu iktikafnya 20 malam, 20 hari. Ada lagi hadis yang menyebutkan di suatu hari Nabi iktikaf, kemudian didapati di dalam masjid itu banyak tenda-tenda, banyak sekat-sekat. Itu dilakukan oleh para ibu-ibu, terutama adalah istri-istri Nabi. Kemudian Nabi bertanya, apakah hal begini ini baik? Ya, kemudian para istrinya, orang-orang perempuan menjawab, baik Nabi, ini bagus. Nabi tidak melarang, Nabi tidak mencegah, tapi Nabi kemudian tidak ikut iktikaf di dalam masjid itu, dan Nabi mengganti iktikafnya di bulan Syawal. Ini satu pendapat, satu hadis yang lain ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari definisi tadi saya mencatat bahwa lama iktikaf itu menurut Imam Hanafi itu sebentar dan tidak ditekankan lamanya. Kembali tadi ke definisi tadi, bahwa Imam Hanafi menyebutkan boleh iktikaf itu 1 jam, boleh. Iktikaf itu 2 jam boleh. Terpaksanya jenengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah masuk masjid, kemudian niat
mau masuk masjid, saya mau masuk masjid syuhada ini, saya akan iktikaf. Maka kemudian jenengan masuk ke masjid, melangkah kaki kanan, berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, saya niat untuk iktikaf sambil sholat. Menurut Imam Hanafi boleh di sholat sambil iktikaf. Kemudian Imam Maliki minimal sehari semalam. Nah, ini berat ya, iktikaf harus sehari semalam ya. Kemudian dari berbagai macam pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa iktikaf itu boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam atau seterusnya. Kemudian untuk iktikaf tempatnya di mana? Karena banyak orang bertanya, bolehkah iktikaf di rumah? Bolehkah iktikaf di rumah? Maka jawabannya menurut Imam Hanafi, maka iktikaf itu harus di masjid yang jelas ada imamnya dan ada muadzinnya. Ini kembali tadi, berarti harus ada masjid yang dipakai untuk sholat jamaah. Nah, kemudian menurut Imam Hambali bahwa iktikaf itu dilakukan di masjid yang dipakai untuk Jumatan. Jadi kalau masjid, karena di Mekah, di Arab sana, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak dikenal istilah musola. Jadi tempat sholat itu adalah dinamakan masjid, meskipun luasannya kecil. Nah, maka menurut Imam Hambali yang bisa dipakai untuk iktikaf itu adalah masjid yang digunakan untuk Jumatan. Ini pendapat, monggo bisa diambil. Lainnya menyebutkan sebaiknya di masjid jami atau masjid yang biasa dipakai untuk sholat. Nah, ini tawaran-tawaran. Kemudian yang paling penting, hadirin yang dimuliakan Allah, maka apa yang dikerjakan di dalam prosesi iktikaf? Yang pertama, bahwa iktikaf kita masuk, kemudian niat, dan dimulai dengan tahiyatul masjid. Sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, niat iktikaf, kemudian berdiam diri. Apa yang dilakukan dia berdiam diri? Yang berdiam diri bisa melakukan membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena istimewanya Ramadan ini salah satunya adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka penekanan iktikaf untuk membaca Al-Quran sama atau senada seiring dengan perintah atau diturunkannya Al-Quran untuk dibaca. Dan zikir yang paling enak, zikir yang paling nyaman para hadirin adalah membaca Al-Quran. Gak usah cari-cari. Kalau sudah habis apa yang dibaca zikir wiridnya, ambil Quran kemudian dibaca. Sudah, itu adalah zikir yang paling istimewa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ada ayat lain menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya turunkan az-dzikra, yang tiada lain adalah Al-Quran, sebagai sebutan lain dari Al-Quran adalah untuk az-dzikr. Maka kemudian kalau kita sudah capek berzikir, habis yang dibaca, lebih baik ambil Al-Quran dan membacanya. Kemudian iktikaf boleh melakukan kajian-kajian keagamaan seperti ini, boleh. Jadi ini insya Allah tidak membatalkan iktikaf panjenengan. Jadi boleh membicarakan diskusi tentang agama, bagaimana sholat yang benar, bagaimana berjamaah, bagaimana caranya berjamaah. Banyak orang berjamaah itu tidak tahu caranya. Banyak orang sholat itu tidak tahu bagaimana mengerjakan sholat yang benar. Nah, ini bisa didiskusikan di waktu iktikaf boleh. Dan terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa iktikaf itu batal ketika wudunya batal. Jadi kalau sudah batal wudunya, dibolehkan untuk keluar masjid mengambil air wudu, kemudian masuk lagi untuk niat untuk iktikaf lagi. Ya, ini mohon maaf tidak saya terangkan secara detail, saya ambil garis-garis besarnya saja karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ada hikmahnya.
saya ingin menekankan, mumpung ini masih ada sisa-sisa di bulan Ramadan, mudah-mudahan hari-hari berapa hari ke depan ini kita bisa memanfaatkan malam-malam hari-hari Ramadan ini dengan baik, dan mudah-mudahan tawaran Allah la'allakum tattaqun atau la'allakum yattaqun tadi bisa kita raih. Karena tawaran itu dua alternatifnya. Kalau ada tawaran, bisa orang itu menyambut, bisa juga orang itu menolak. Artinya bisa saja orang itu nanti bisa menggapai derajat takwa dengan puasanya, tetapi ada juga orang yang puasa tapi tidak mampu mendapatkan derajat takwa. Karena ini bentuknya adalah harapan lil istirja. Jadi untuk apa? Untuk harapan, untuk supaya diberikan tawaran, ini loh puasa supaya kamu bertakwa. Yang bisa memanfaatkan dengan baik, insya Allah bisa meraih ketakwaan. Bagi yang tidak bisa memanfaatkan, maka kemungkinan tidak dapat derajat takwa. Itulah yang diingatkan Nabi, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'. Ada lagi redaksi lain, illal ju' wal atos. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan haus dan dahaga. Mudah-mudahan sekali lagi kita manfaatkan akhir Ramadan ini dengan beriktikaf, dengan banyak berzikir pada Allah, dengan banyak membaca Al-Quran, supaya derajat takwa ini bisa kita raih. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafannya. Kita lanjut dengan salat tarawih. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.